Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar Istiqomah, nomor NIM 200110019. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Di mana hadis secara bahasa adalah baru, sedangkan menurut istilah hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perbuatan, perkataan, maupun ketetapan. Adalah pengertian sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan, perkataan, maupun ketetapan. Ini adalah pengertian khobar. Khobar adalah identik dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu berupa perbuatan, perkataan, persetujuan, dan sifatnya. Yang keempat adalah pengertian athar. Segala sesuatu yang datang dari sahabat, artinya asar digunakan untuk menyambut hadis mauquf. Baiklah, materi selanjutnya yaitu struktur hadis. Yang pertama adalah sanad. Sanad secara bahasa adalah sandaran. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Kedua adalah matan. Matan secara bahasa adalah tanah yang tinggi atau keras. Sedangkan menurut istilah, matan adalah isi pokok dari sebuah hadis, baik itu berupa perkataan, perbuatan seseorang sahabat tentang Nabi Muhammad SAW. Ia adalah mukharij atau rawi, yang secara bahasa berarti menyampaikan, mengeluarkan, menampakkan, atau menarik. Sedangkan menurut istilah, rawi ialah orang yang menyampaikan atau menulis dalam suatu kitab yang pernah didengarnya dan diterimanya dari seorang guru. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kedudukan dan kehujaan hadis. Dalam kedudukan dan kehujaan hadis, ia adalah sebagai penjelas. Hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran, di mana hadis memiliki kedudukan kedua setelah Al-Quran. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran, di mana fungsi hadis ialah memperjelas isi Al-Quran atau bayan tafsir, mentafsirkan isi Al-Quran atau bayan tafsir, memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran, dan menggantikan ketentuan-ketentuan terdahulu. Saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ingkar sunnah, di mana ingkar sunnah adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam yang disebut mungkar. Teman, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu pro dan kontra penulisan hadis. Dalam beberapa catatan tentang hadis pada masa Nabi Muhammad SAW, ada hal-hal penting yang perlu dikemukakan, yaitu yang pertama adalah larangan menulis hadis dan perintah menulis hadis. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW melarang sahabat untuk menulis hadis karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Namun demikian, larangan tersebut tidak bersifat umum. Artinya larangan menulis hadis itu terkait dengan daya hafal masing-masing sahabat. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Pada masa Rasulullah SAW dan sahabat, hadis belum mendapatkan perintah yang khusus dan serius dari para sahabat, karena di mana para sahabat pada saat itu lebih banyak mencurahkan diri untuk menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, meskipun dengan sarana dan prasarana yang sangat sederhana. Meskipun kodifikasi hadis sebelum mendapatkan perhatian khusus dari para sahabat, Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian yang cukup besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Teman, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu hadis pada masa kodifikasi, di mana seiring dengan program Khalifah Umar bin Khattab yang meluaskan peta dakwah Islam yang membuat para sahabat terpancar di berbagai wilayah, mereka memiliki hadis baik yang dihafal maupun ditulisnya ke masing-masing penugasannya. Pada wafatnya Umar bin Khattab, kebijakan itu dilakukan
bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sehingga untuk menguasai hadis-hadis Nabi pada saat itu tidaklah mudah. Seorang harus melakukan rijalah ke berbagai wilayah untuk bisa bertemu dengan para sahabat. Pada masa ini juga lahirlah beberapa ulama-ulama mazhab, sehingga mustahil jika tidak ditanyakan suatu persoalan. Mereka belum bisa menemukan jawaban hadis spesifik, akhirnya terpaksa mereka memberikan jawaban dengan pendekatan ijtihad yang dampaknya bisa benar dan bisa salah. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu hadis pada masa pasca kodifikasi. Dari upaya pembukaan hadis pada awalnya adalah masih bercampur antara hadis Nabi Muhammad SAW dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Hanya saja catatan ini Ibnu Azam yang secara khusus menghimpun hadis Nabi Muhammad SAW. Usaha para ulama pada tahap selanjutnya sampai sekarang adalah mengklarifikasi hadis-hadis yang sejenis kandungannya atau sejenis sifat-sifat isinya. Dalam suatu kitab di samping itu mereka juga banyak memberikan sarana dan meringkas kitab-kitab terdahulu pada masa ini. Juga lahir kitab-kitab al-hadis hukum seperti Sunnah al-Kubara, yang dimana ini adalah karya dari al-Baihaqi. Teman-teman, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang kaedah-kaedah untuk mengetahui kedudukan sanad, matan, apakah itu diterima atau ditolak. Itulah saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup dan kaedah ilmu hadis. Hadis dapat diartikan sebagai perbuatan, perkataan, pernyataan, dan sifat keadaan, himamah dan lain sebagainya yang dihafalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain salah satu objek atau ruang lingkup pembahasan hadis adalah riwah hadis. Dalam kriteria hadis yaitu hadis qauliyah atau perkataan, yang kedua adalah hadis fi'liyah atau perbuatan, yang ketiga adalah hadis himamah atau keinginan, dan yang terakhir adalah hadis qauliyah. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan ilmu hadis. Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringi sejak pada masa Rasulullah SAW sekalipun. Dinyatakan berbagai ilmu secara eksplisit, ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulanya peristiwa hadis serta pada saat tingginya perhatian dan selektivitas sahabat pada saat menerima riwayat yang sampai kepadanya. Dengan sederhana, ilmu hadis berkembang seiring dengan bertambahnya masa yang dihadapi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu rijalul hadis, di mana ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal iman dan sejarah para